Sebelumnya kita udah ngulas dua Yamaha F1 ZR yang bejaban banget dan legendaris Indonesia, yaitu Yamaha F1 ZR Daytona serta Yamaha F1 ZR CMS yang terbiru. Mungkin teman-teman penasaran ya, ini motor ini apa sih bedanya dan kenceng mana? Kebetulan channel Autoracing itu saudara kita pernah ngobrol-ngobrol sama Hendriansyah dan Ahmad Jayadi yang dua-duanya ini pernah duel dengan motor F1 ZR Daytona serta CMS yang terbiru. Simak terus videonya ya. Oke, siap. Jadi kalau yang Daytona Jepang memang begitu motor itu datang masih original dan masih belum banyak diotak-atik. Dia selalu responnya selalu agresif sekali. Jadi motor ini memang tenaga bawahnya luar biasa dibanding motor-motor yang bikinan lokal yang lain. Nah, jadi motor itu kalau namanya sirkuit dadakan dibuka dia langsung cepet responnya. Jadi tidak terlalu istilahnya dulu itu tidak terlalu ngobok gitu. Jadi ya dia buka respon. Jadi motor itu mau model apapun, misalkan kita melakukan kesalahan saat cornering, ya kita rapiin, buka lagi, dia langsung dapat power lagi. Unggulnya di situ, setiap tikungan patah-patah putar balik, ya selalu cepat, akselerasinya cepat. Memang kendalanya top speednya dia berhenti, di ujungnya berhenti. Tapi waktu itu memang sirkuitnya dia tidak ada di Sentul pun sempat ada tapi sekali. Tapi banyak kan balapnya di daerah semua, jadi sirkuit kecil-kecil. Nah bedanya yang Interbiru kan motor itu emang risetan dari Malaysia. Waktu itu Koapeng kan dia bikin mesin dari Malaysia dengan hasil riset di sana di sirkuit Malaysia. Jadi memang karakternya berlawanan. Yang tikungannya buat di tikungan putar balik memang kendalanya power bawahnya kurang bagus. Tapi top speednya dia jauh lebih bagus. Ya, top speednya lebih bagus. Itu pengaruh dari apanya? Dari portingannya, enggak tetap dari model knalpot satu. Yang kedua model portingan silinder bloknya udah beda. Gitu. Tapi kalau menurut Hendry, kalau misalnya suruh milih nih antara Daytona sama Interbiru CMS, pilih mana Hen? Nah terakhir pilih kalau begitu selesainya balap saya berbandingkan CMS lebih bagus. Punya Interbiru lebih bagus. Walaupun karena apa? Ya ibaratnya produk lokal ya. Ya dia Malaysia, tetap Malaysia juga. Oh ya, Malaysia ya. Jadi dari spek motornya juga semua beda. Yang Daytona Jepang pakai box filter, yang Interbiru dia sudah tidak pakai. Terus model knalpotnya juga knalpot kala jengking, yang Daytona modelnya knalpot udang. Jadi karakternya beda banyak. Nah, semua tergantung dari cara bawa. Nah, memang waktu itu saya baru belajar ke Underbone. Dengan karakter motor yang dibawa lebih mudah, otomatis saya gampang adaptasinya gitu. Nah setelah saya banyak belajar dari situ, saya bawa motor yang Interbiru yang lebih susah, saya sudah banyak pengalaman dengan Daytona tadi. Nah otomatis dengan motor yang powernya di atas terus, nah otomatis saya juga udah bisa beradaptasi. Jadi kesimpulannya ya bagus di motor Interbiru. Oke, siap. Nah, kalau Bang Adi, untuk lawannya gimana? Ceritain nih Bang. Dua itu Bang. Emang kalau diingat masa itu, selalu Henry itu punya keberuntungan lebih. Dalam artian, dia itu selalu memilih motor yang selalu lebih unggul dari saya dulu. Pertama, dia dapat Daytona asli. Akhirnya saya nyari-nyari. Walaupun seri-seri terakhir itu saya udah bisa menang sama dia, tapi di saat saya menang pun dia runner up. Jadi saya pun poinnya nggak bisa ngejar dia lagi. Lalu kayak gitu beberapa seri gitu. Waktu saat saya cari awal-awal, bahkan saya nomor 3, nomor 5 gitu-gitu waktu saya nyari-nyari. Dan di saat motor saya udah ketemu, saya fight sama dia. Saya pun menang, tapi dia runner up. Jadi poinnya tetap banyak juga. Nggak bisa kejar dia.
Karena telat ya orangnya. Saat itu waktu saya pakai sama-sama Daytona tuh. Artinya saya Daytoni. Nah, terus tahun selanjutnya kan Daytoni saya udah kenceng dong. Saya udah confident nih. Weh, musim balap baru. Henry mau kemana nih? Tahu-tahu dia nggak satu tim sama saya. Dia nyari kantong yang gedean dia tuh. Pertamina sama Caltech tadi. Tahu-tahu motor saya pakai Daytona saya udah bagus. Tahu-tahu dia pakai CMS itu. Nah, langsung di awal-awal seri itu yang kena pot udang diantuk sama kalajengking tuh. Akhirnya saya kalah lagi tuh sama Henry tuh awal-awal. Nah, kalah terus saya minta sama bos, minta motor dong sama kayak dia gitu. Nah, akhirnya pada saat seri Asia itu pesan sama Hong Leong tuh sama Mr. Eng dari Malaysia dibawain. Nah, itu makanya yang pertama kali saya pakai sekalian testing itu jadi di kejuaraan Asia yang saya kan bisa nomor 2 kalau nggak salah itu Asia pakai Post One itu gitu. Dan selanjutnya ya udah main sama Henry tuh di kejurnas saya pakai motor itu, saya kembali fight lagi sama dia rame lagi sama seperti Daytona itu gitu. Henry jujur dia dapat motornya selalu bagus terus buat di awalnya tuh selalu bagus. Kalau saya nyari ya karena pinternya pindah itu. Kalau saya pikir memang secara manajemen mungkin ini buat Henry itu kan memang keluarganya kan dari Irwan, Om Dirman waktu itu kan ya saya juga kan kenal baik sama keluarganya semua lah gitu ya. Memang di dunianya kan memang mereka dunia racing lah. Jadi tahu banget langkah untuk memikir ke depannya apa how to-nya gitu dia tahu. Jadi menurut saya emang langkah-langkah yang diambil itu tepat mulu gitu. Keren kamu sih emang itu. Kalau dulu kan nggak ada ya. Memang kalau saya sendiri sebenarnya, jadi memang kalau orang tua saya, kakak saya itu pada prinsipnya hobi balap, suka balap, tapi bukan lahir dari dunia balap. Mereka nggak tahu. Jadi apa kebijakan dan keputusan saya, mereka hanya bilang gini, ya udah papa doain deh supaya kamu yang terbaik pilihannya gitu doang gitu. Gitu. Oke. Wah, gimana ceritanya soal Hendriansyah dan Ahmad Jayadi soal Yamaha F1 ZR CMS yang terbiru dengan Yamaha F1 ZR Daytona. Kalau teman-teman lebih jagoin F1 ZR yang mana nih? Mungkin bisa tulis di kolom komentar di bawah. Serta jangan lupa like dan subscribe channel dari Motor Postmodi. Saya Firdaus, makasih udah nonton ya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!